tatkala Allah Ta'ala ini mengadili seorang mukmin itu berbeda dengan mengadili orang kafir, masyarakat muslimin. Okay. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan atau Sahih Bukhari disebutkan orang yang mukmin itu saya jenengan pasti punya salah. Tapi waktu itu ketika Allah Ta'ala menanyai kita sendiri, tidak digelar di hadapan makhluk. Jadi dipanggil, wahai hambaku kesinilah kamu. Dan itu dilindungi dan ditutupi Allah. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, apakah kamu pernah melakukan dosa ini dan dosa itu? Benar ya Allah, saya melakukannya. Ini dan itu, ya benar ya Allah. Sampai ketika seorang mukmin itu merasa binasa dengan dosanya. Kata Allah, qad ghafartu laka, aku ampuni engkau, aku tutupi engkau dari pandangan manusia yang lain. Itulahnya enaknya jadi orang mukmin. Ketika ditanya pun masih ditutupi. Oleh karena itu panjenengan sebagai seorang mukmin banyaklah belajar menutupi kesalahan orang lain dan jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segenap nikmat yang senantiasa kita rasakan. Sebagai bentuk syukur kita adalah diantaranya kita beribadah ini ya, dan belajar ini termasuk bagian dari ibadah yang dianjurkan oleh agama kita. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai surat 99, yaitu surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zalzalah ini adalah guncangan. Idza zulzila, apabila diguncangkan al-ardu bumi, zilzalah dengan guncangannya. Jadi ini adalah merupakan berita dari Allah berkaitan dengan hari kiamat. Ya, idza rujjatil ardu rajjan syadidan. Ya, apabila bumi ini diguncangkan Allah dengan guncangan yang sangat keras, dan itu telah kita rasakan di dunia ini. Sebelum kiamat itu terjadi, Allah sering mendatangkan guncangan-guncangan berupa gempa ya, atau tsunami. Itu bukti bahwa hal ini pun akan terjadi di seluruh penjuru bumi ini ya. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa bumi itu bergerak dan bergetar ya. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha ya, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Jadi kalau diartikan perkata wa akhrajat, dan mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha, beban-bebannya, yaitu mengeluarkan orang-orang yang mati di perutnya, di dalam perut bumi. Menurut sebagian ulama bukan hanya seorang, dan ini semakna dengan yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu firman-Nya surat Al-Hajj, ya innas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Tuhanmu, inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar ya.
Kemudian di dalam surat 84 ya, Al-Insyiqaq juga wa idzal ardu suddat muddat, dan apabila bumi ini diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengosongkan sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi semua dikeluarkan Allah Ta'ala. Manusia yang telah dikubur dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ya. Kemudian di dalam hadis Nabi disampaikan taqiul ardu aflata kabidiha amsalul astuwani minadh dhahab wal fiddah fayaji'u alqailu fayaqulu fi hadi ya qataltu wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hada qata'tu rahmi, dan seterusnya. Bumi ini mengeluarkan semua isi pernya seperti piring-piring emas dan perak. Maka datanglah pembunuh, lalu dia mengatakan, karena inilah aku membunuh. Dan datanglah orang yang memutuskan persaudaraan, lalu berkata, karena inilah aku memutuskan persaudaraan. Dan datanglah pencuri dan mengatakan, karena inilah aku terpotong tanganku. Ini menunjukkan godaan harta itu sangat besar ya. Ya, sampai yang dikeluarkan adalah seperti emas dan perak, itu bisa mendatangkan musibah pada manusia. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, itu artinya bumi ini mengeluarkan beban-bebannya, yaitu orang-orang yang meninggal dunia. Kalau di dalam tafsir ini meyasarkan wa akhrajat ma fi batniha minal mauta wal kunus, yaitu bumi ini mengeluarkan dari perutnya orang-orang yang telah mati dan perbendaraannya. Wa tasa'alul insanu fazi'an ma alladhi hadasalah. Lalu orang-orang itu kaget mengatakan, apa yang terjadi pada hari ini. Nah, demikian pula di dalam surat Al-Kahfi pun orang-orang kafir kaget, ternyata perbuatan mereka dicatat Allah Ta'ala. Ma li hadzal kitab, ya kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadiran. Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil atau yang besar kecuali akan dihitung ya. Dan mereka mendapatkan seluruh amalnya itu didatangkan, artinya diberikan balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-insanu mala, dan manusia berkata, ada apa ini? Ya, ada apa yang terjadi dengan bumi ini? Kok seperti ini? Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbar. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, tuhadditsu, menceritakan bumi itu akhbaroha, akan berita-beritanya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan menceritakan tentang apa yang telah diperbuat, yaitu mengeluarkan maaf ya, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Apa yang dimaksud dengan hari ini bumi mengeluarkan beritanya ya, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu menceritakan tentang semua apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaan bumi. Jadi bumi ini sebagai saksi atas perbuatan kita. Mudah-mudahan saya jenengan ini juga disaksikan, kita hari ini sedang duduk belajar Al-Quran ya. Makanya tidak ada yang luput nanti dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini ngawasi, badan kita juga ngawasi, malaikat raqib atid juga ngawasi, dan Allah sendiri juga menjadi pengawasnya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi ya. Kemudian ada hadis Rasulullah di sini disampaikan, Nabi bersabda, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan beritanya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya beritanya yang dimaksud adalah bumi itu bersaksi atas semua hamba laki-laki dan perempuan dengan amal yang mereka kerjakan di atas punggung bumi. Wa taqulu, dan bumi itu mengatakan, amila kadza wa kadza yaum kadza wa kadza fahadi akhbaraha. Bumi itu mengatakan, ya Allah, si fulan ini melakukan ini dan itu ya. Kemudian, ya Allah,
si fulan itu melakukan pada hari ini dan hari itu. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan bumi ini menceritakan beritanya, ya, menyampaikan apa yang terjadi di atas bumi. Semua akan dicatat oleh bumi ini dan disampaikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngeri apa enggak? Ngeri ya. Apalagi dahulu mungkin kita masih banyak berbuat dosa waktu muda ya. Maka jenengan kalau merasa begitu bertobatlah kepada Allah Ta'ala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan kamu. Wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian di surga. Tatkala Allah Ta'ala ini mengadili seorang mukmin itu berbeda dengan mengadili orang kafir, masyaallah muslimin. Okay. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan atau Sahih Bukhari disebutkan orang yang mukmin itu saya jenengan pasti punya salah. Tapi waktu itu ketika Allah Ta'ala menanyai kita sendiri, tidak digelar di hadapan makhluk. Jadi dipanggil, wahai hambaku kesinilah kamu, dan itu dilindungi dan ditutupi Allah. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, apakah kamu pernah melakukan dosa ini dan dosa itu? Benar ya Allah, saya melakukannya. Ini dan itu, ya benar ya Allah. Sampai ketika seorang mukmin itu merasa binasa dengan dosanya, kata Allah, qad ghafartu laka, aku ampuni engkau, aku tutupi engkau dari pandangan manusia yang lain. Itulah enaknya jadi orang mukmin. Ketika ditanya pun masih ditutupi. Oleh karena itu panjenengan sebagai seorang mukmin banyaklah belajar menutupi kesalahan orang lain dan jangan mencari-cari kesalahannya. Kalau kita dicari pasti ketemulah kesalahan kita. Wong kita nyari sendiri aja bisa ketemu kok, ya. Apalagi orang lain yang mencari. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu cerita yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis yang Nabi menyampaikan tafsirnya, yang dimaksud yauma idzin tuhaddisu akhbar bi anna rabbaka awkhalaha, ya, bi anna rabbaka awkhalaha yaumal qiyamati tukhbarul ardu bima amila 'alaiha min khairin aw syarrin wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi ay yukhbara biha umila 'alaiha. Jadi Allah Ta'ala ini telah memerintahkan, maksudnya Auha itu memerintahkan kepada bumi untuk menceritakan apa saja yang dilakukan manusia di atasnya, ya. Oleh karena itu perasaan takut, cemas, berharap-harap cemas, harapan kita adalah kita senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Cemasnya itu bagaimana kalau itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malunya luar biasa. Jangan ditanya melakukan ini, ya betul ya Allah, saya malu ya Allah, begitu orang mukmin, saya menyesal ya Allah, lalu diampuni. Makanya itu disebut Allah itu Ghafurur Rahim, wabil mu'minina rahiman, dan Allah terhadap orang mukmin itu rahim, maha penyantun. Rahimnya Allah ini hanya di akhirat ini hanya untuk orang mukmin, tidak untuk manusia selain orang mukmin. Kalau di dunia ini berlaku rahmannya, rahimnya. Rahmannya itu merahmati seluruh hambanya baik mukmin atau kafir. Sedangkan kalau di akhir kelak yang mendapat rahman hanya orang mukmin, maka nabil mukminina rahiman. Maka kita dalam menghadapi kiamat ini perlu betul-betul bekal yang banyak. Diceritakan di dalam satu riwayat bahwa besok orang-orang yang mukmin yang baik pun menyesal. Menyesalnya bagaimana? Kenapa aku hanya beramal segini saja, padahal balasannya begitu luar biasa, ya. Sedang orang-orang kafir jelas menyesalnya karena mereka tidak berbuat apa-apa, bahkan perbuatannya sia-sia.
hal nunabbiukum bil akhsyarina a'mala, kan ada Pak ya, sudah Al-Kahfi. Maukah kamu aku ceritakan terhadap orang paling merugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang ya sia-sia amalnya di dunia dan mereka menyangka mereka telah berbuat sangat baik. Yuhsinuna sun'a. Jadi orang-orang yang non muslim itu tidak ada catatan amal kebaikannya sama sekali, karena tidak dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbih wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya dan bertemu dengan Tuhannya. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menimbang sedikit pun apa yang mereka kerjakan. Lalu bagaimana? Apakah Allah tidak zalim? Tidak sama sekali. Karena Allah telah berfirman, aku ini tidak akan menzalimi hambaku. Maka orang-orang kafir yang berbuat baik di sini Pak, dibalas di sini. Dibalas di sini dengan kekayaan yang melimpah ruah, dengan anak-anak yang pintar, dengan istri yang cantik, jabatan yang mentereng, rumah yang mewah. Itu sudah balasan mereka di sini. Setiap amal kan pasti dibalas, baik buruk. Amal baik diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia orang kafir dinikmati di dunia. Kalau orang mukmin bisa di dunia diberikan dan di akhirat juga diberikan. Atau salah satu di antaranya. Allah yang mengukur apakah jenengan kuat atau tidak dalam menerima nikmat ini. Ya. Tidak semua orang itu bisa menikmati atau bisa menjadikan dirinya amanah ketika diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekayaan. Yauma idzi yasturun nas, ya. Yauma idzin, pada hari itu, ya. Yasturun nas, kembalilah manusia, ya, ke hisab itu, ya, kan mau hisab. Yauma idzin yasturun nasu, ya. Ayat pinten ini? Ayat 6, ya. Yauma idzin, pada hari itu, yasturun nasu, keluar an-nasu manusia ashtatan, ya, kalau diartikan di sini bermacam-macam, dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang mengatakan berpencar. Liyurau a'malahum, supaya mereka melihat hasil amalnya. Ya. Liyurau a'malahum, yaitu agar mereka mengetahui dan mendapat balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi orang bangkit di hari kiamat itu tidak sama Pak keadaan dirinya, tidak sama. Berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya. Itu benar kalau di akhirat sesuai amal dan ibadahnya. Kalau di dunia tidak benar ngomong gitu. Ana wong oleh duit akeh sesuai amal dan ibadahnya. Padahal sing oleh iku gak tau sembahyang. Kan bisa terjadi itu. Karena kebaikan Allah Ta'ala, nikmat dunia itu diberikan kepada orang yang Allah suka atau tidak suka. Contohnya di Al-Quran, siapa yang disukai Allah? Orang-orang baik, orang-orang salih. Di antara para nabi, yang kaya raya itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Orang kafir yang kaya raya sudah terkenal sampai Indonesia, namanya Korun. Makanya kalau menemukan harta di tanah namanya harta karun, gitu. Nah, itu bukti Korun itu terkenal. Terkenal banyak kayanya. Di surat Al-Qasas itu sampai kunci-kunci perbendaharaannya itu tidak dibuat di bawah orang-orang yang besar, yang gagah-gagah itu gak kuat, saking akeh kunci ini. Ayo jenengan punya kunci berapa sekarang? Ayo, masih sampean sugih loh, sampean sugih. Kunci omah berapa? Ada sak timbo? Gak ada kan? Berarti gak sebanding dengan kekayaan. Apalagi bosnya Korun, namanya Fir'aun. Itu juga Masya Allah, kekayaan kekuasaannya juga luar biasa. Makanya kalau ada orang di dunia kan sering orang bilang sekarang rezeki anak soleh. Ya, rezeki anak soleh itu tidak harta, tidak hanya harta, ya. Maka
Maka diterangkan di dalam kitab misalkan Bulughul Maram, orang itu ada yang bangkit dari dalam kubur tanpa daging mukanya. Siapa itu? Orang yang meminta, yas'alun nasa takatsuran, suka minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya. Para pengemis yang jadi profesinya. Kalau minta karena memang terpaksa, tidak apa-apa. Ya. Atau orang yang kemudian ya dikabarkan oleh Nabi yang kepalanya dirubah menjadi keledai, yaitu orang-orang yang kalau sholat jamaah nyalip imam, dosa besar itu ya. Atau orang yang perutnya membesar karena makan riba dan seterusnya, ya. Beda pokoknya. Orang per orang beda. Ada yang putih bersih, ya, ada yang menghitam. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Pada hari kiamat itu ada muka-muka yang putih berseri dan ada yang hitam legam. Siapa itu? Penghuni neraka itu sudah hitam, Pak, sebelum masuk. Makanya gak bener nih orang ngomong ini enak nang swarga, ngene wong ayu-ayu. Ngomong ngene ku ya kok bener padahal salah wae. Siji, nomor satu, Allah memberitakan di neraka nggak ada orang cantik, ya. Sudah menghitam, ya. Nomor dua, menuduh orang yang cantik masuk neraka. Itu juga masalah itu. Yang ketiga ngomong enak yang masuk neraka itu meremehkan neraka. Gak ada masuk neraka enak itu, ya. Nah, kan sering dengar gitu, Pak, ya. Ngoten nggih, saged ditami keterangan saya ini. Ya, di sini disebutkan, dikabarkan itu. Lalu yang terakhir Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khairan." Kalau tafsir, barang siapa yang beramal seukuran namel, namel itu semut yang kecil, kebaikan, ya. Yara sawabahu, dia akan tahu pahalanya fil akhirah, di akhirat. Maka jangan mengecilkan amal. Nabi mengatakan, ya nisa, atau dalam riwayat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalau perempuan dikatakan, ya wahai para wanita, jangan mengecilkan amal ketika kamu masak diberi kikil kambing, gitu. Kalau dalam riwayat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kamu jangan meremehkan amal kecil sekecil apapun. Walau antal qabi akhaka biwajhin taliq, sekalipun kamu berjumpa denganmu dengan senyummu yang ramah. Amal saleh itu, Pak. Senyum itu, ya. Ya. Nek uang lu merengut ae. Gak tahu ajar, gak tahu guyu, masalah besar, Pak. Koyok Gusti Allah gak tahu ngapi deh, mecong baru senyum didik nek duwe akeh. Jadi orang itu yang seperti Nabi itu senyumnya selalu mengembang, ya. Demikian pula wa may ya'mal, ya, wazna namlatin saghiratin syarran. Dan siapa yang beramal sekecil apapun, sang kecil itu berupa keburukan, ya roh iqabahu, dia akan melihat siksanya fil akhirat, di akhirat. Jika tidak diampuni, kan gitu, Pak, ya. Jika tidak diampuni, amal itu akan dilihat jika amal itu diterima. Dan penyebab amal tidak diterima itu perlu diwaspadai. Amal itu menurut Al-Quran atau menurut para ulama diterima hanya minimal 2 syarat. Yang pertama adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, benar amalnya. Amalnya benar. Ya, benar itu bagaimana? Kata Fudail bin Iyad, al-muwafaqah bis sunnah, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, ya. Jadi sesuai itu tidak sama persis, Pak. Nek sama persis nggak bisa dengan niru Nabi sama persis. Kelas siji, Nabi Muhammad itu kalau sholat kadang-kadang menangis, kata sahabat Ka'arjir bin Jar,
dadanya bergemuruh seperti gemuruhnya tungku yang dimasak airnya gitu. Awak dhewe sembahyang ngeten nah. Nabi Muhammad tarawih pinten? 11 teng riwayat itu. Ya, teng Bulu Maram. Tapi ya apa carane tarawih? Ya gak iso persis sampean. Nek jumlahnya ancene padha. Nek kualitasnya waduh. Nabi itu dalam satu rakaat pernah membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tarawih 11 tapi sampai Ibnu Abbas kudu melayu, nggih. Untung Nabi gak urip saniki. Urip saniki sampeyan gak melok tarawih Nabi, melok liyane. Ya. Makanya kalau beliau sholat malam dengan panjang sampai kakinya bengkak, itu ditanya, kenapa ya Rasulullah kau berbuat seperti itu? Padahal dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Beliau mengatakan, tidaklah aku suka dikatakan aku hamba yang pandai bersyukur pada Allah. Jadi Nabi ingin disebut hamba yang banyak bersyukur. Ya tingkatan begitu Pak ya. Makanya kalau persis ya tidak bisa ya. Baju jenengan juga tidak bisa persis seperti Nabi. Jelas aja lah. Nabi itu kalau sujud ketiaknya kelihatan putih. Ada jenengan yang sujud ketiaknya kelihatan? Nggak ada, karena jenengan sama jahit nih. Berarti bajunya Nabi cuma diselempangkan itu. Ketika sujud kelihatan. Ya. Nabi itu tidak pernah pakai celana. Saya Pak Yusuf celanaan itu nggak nyunah itu Pak. Tidak pakai celana. Pakai apa? Izar. Izar apa? Sarung. Ya kalau masalah-masalah model begitu itu masalah duniawi kan. Hakikatnya adalah kita diperintahkan untuk menutup aurat. Ya. Nah ini keterangan yang ada di dalam surat Al-Zalzalah ya, yang telah kita bacakan ini di tafsirnya. Sekarang ya kita beralih ke ayat berikutnya karena pendek ya. Ustaz, tanya Ustaz. Iya monggo. Tadi Ustaz bilang bahwa bumi bersaksi ya. Iya. Apakah ini juga berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah, misalnya kalau kita sholat sunnah itu suruh pindah ke lain tempat, itu katanya ada yang mengatakan supaya bumi yang lain juga bisa bersaksi. Atau kemudian kalau kita berangkat sama pulang itu jalannya kalau bisa beda supaya bisa bersaksi. Apakah seperti itu? Bisa termasuk itu, bisa. Jadi kalau kita sholat wajib dianjurkan untuk berpindah. Tapi berpindah itu juga jangan harus lihat, kalau ada orang sholat ya nggak usah pindah Pak, ngelewati wong sembahyang ngejar, kan ada yang gitu. Jadi kalau lewat samping kanan kirinya boleh, yang nggak boleh itu lewat di depannya, jika di depan itu ada sutrohnya, ada sutrohnya, pembatasnya. Kalau nggak ada sutrohnya nggak apa-apa. Ya, sutroh itu apa sih? Garis pembatas seseorang yang sholat. Misalkan kalau imam ini sutranya ini Pak, ya imam di sini ini. Kalau ada jamaah berarti shaf pertama sutroh bagi shaf kedua dan seterusnya. Atau dinding ini tiang, atau garis ini termasuk sutroh. Atau HP jenengan sampai taruh di depannya, ini sutrohnya. Nah hilangnya gak apa-apa. Karena ada orang jamaah niku pura-pura jamaah kali sujud. Ada Pak ya di YouTube itu. Ibu-ibu kan biasanya buat tas ditaruh di sampingnya ini. Akhirnya waktu sujud langsung dikondol. Dia memakai rukuh padahal dia laki. Nah seperti itu. Jadi ngoten insyaallah disuruh itu. Termasuk kalau saat itu kan disuruh berangkat beda dengan pulang. Itu sebagai syiar dan juga bumi ini sebagai saksi kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak beribadah di banyak tempat itu nyakseni kata. Mudah-mudahan maksiat-maksiat yang dulu kita pernah kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tobati. Gak usah cerita sapa-sapa nek biyen dablek. Wis dablek kok usah critakno, nggih. Ya. Makanya di dunia ini kadang-kadang jenengan lebih baik tidak tahu hal yang tidak baik daripada banyak tahu. Minimal mikir hamene karo nggih. Misalkan ada kan di kampung Pak, mami awak dhewe gak apa. Apa? Iku lho selingkuh ketangkap, boleh mikir nek ro. Lah iya kowe bojone ayune ngono kok. Ya boleh mikir kan ya. Nah, nek
Gak ero lah gak apa-apa nggih. Wong berita ngono ya gak penting banget. Ya, terus kita lanjutkan surat yang berikutnya. Suratul Adiyat, surat Al-Adiyat. Ya, ini sumpahnya Allah. Wal adiyati dhabha. Ya. Wal adiyati, demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabhan dengan terengah-engah. Fal muriyati, dan kuda yang menyerang subhan di waktu pagi. Fa atharna, maka ya menyerbu. Fa asarna, maka dia menerbangkan bi dengan pukulan kakinya naq'an, debu. Fawasatna, maka dia menyerang bi dengannya jam'an, kumpulan musuh ya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda perang ini. Aqsama Allah Ta'ala bil khail al khariyat al jariyat fi sabilihi nahfal adwi, yaitu Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang berperang di jalannya untuk menyerang musuh ya. Ini digambarkan Allah Ta'ala wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Ini namanya mad iwat ya dalam bacaan ilmu tajwidnya. Yang di belakang apa? Han itu. Kalau jenengan baca waqaf maka dibaca fathah. Ya. Wal adiyati dhabha, begitu ya, dibaca fathah. Han itu dibaca ha kalau berhenti. Fal muriyati qadha, begitu. Fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Ya. Dan dia menyerang ke tengah-tengah musuh. Jadi sumpah ini tidak boleh dilakukan oleh jenengan manusia. Sumpah ini hanya khusus kepada Allah Ta'ala. Allah itu boleh bersumpah dengan apa saja yang diciptakan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha ya, wal qamar, dan seterusnya boleh. Tapi sumpah ini tidak boleh dilakukan oleh manusia. Wala yajuzu lil makhluq ayyuqsama illa billah, kecuali bersumpah dengan apa? Bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Karena bersumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik ya, tidak boleh ya. Makanya bersumpah itu demi Allah. Dan orang yang melanggar sumpah di dalam surat Al-Maidah ayat 98, kalau dia ingin menebus sumpahnya, dia harus satu apa Pak? Saya coba dibuka surat Al-Maidah insya Allah 98. Sudah ketemu Derek? Sudah apa Bu bunyinya? Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oh, gak cocok berarti. Bukan. Saya carikan. Saya bilang surat Al-Maidah ini Bang. Iya, bentar, saya carikan. Berarti saya salah. Sembilan delapan. Ingat saya itu. Mbon kepanggih.
Kebalik. Bukan 98 tapi 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum ya al-aiman. Jadi sumpah atau janji atau nazar itu ini kafaranya. Fa kaffaratuhu it'amu asyarata masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan yang biasa kamu makan untuk dengan keluargamu. 10 orang fakir miskin harus miskin, tidak boleh keliru baleni. Misalkan ngasih orang 10 Pak, yang 1 orang kaya, keliru baleni, harus betul-betul miskin. Yang kedua, au kiswatuhum, bisa memberi pakaian mereka. Orang 10 itu ditukono kelambi sak pengatep. Okay. Nah itu ganjarannya lebih banyak itu, karena uangnya juga banyak. Kalau makanan kan bisa jadi 1 orang 50 lah kalau makan 2 kali, 5 kali 10 500. Kalau baju banyak ya. Yang paling besar ini au takhriru raqabatin, atau memerdekakan budak wanita ya. Kalau tidak mampu fasiyamu salasati ayamin, dia puasa 3 hari berturut-turut. Jadi orang yang bernadar atau bersumpah dengan kafaranya seperti itu. Kalau dia tidak bisa memenuhi sumpahnya, ya, tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya sungguh sangat ingkar. Ya. Jadi kalau jenengan melihat keingkaran manusia itu levelnya sudah sangat tinggi Pak. Saya belum pernah membaca ayat Al-Quran ya, yang mengatakan iblis itu ngaku Tuhan, belum pernah. Bahkan iblis itu bersumpah dengan menyebut asma Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Kan ya? Jadi iblis masih menyebut asma Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang nggak bisa digoda itu orang yang ikhlas ya. Kalau orang pintar gampang ya, kalau lebih mudah ya. Apalagi sudah pintar ikhlas, berat sekali setan itu ganggu dia. Tapi manusia yang seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi gitu ya. Jadi kalau jenengan lihat kekufuran manusia itu ya, sampai dengan bencinya dengan Al-Quran itu, sampai diinjak-injak, sampai dikencingi ya. Salah Al-Quran ini kopong ya. Kalau kita apa salahnya? Katanya Al-Quran ini mengajarkan kekerasan. Awak dewe ngaji ini ku tahu apa? Enggak kan? Kekerasan yang dilakukan perintah Allah itu karena memang terhadap orang-orang yang sangat salah ya. Seperti perampok ya, pembegal, kan hukumannya kan berat Pak, kalau menurut agama kita. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar cinta terhadap dunia. Kalau contoh akan nggih, uang nih lho masih gak iso mangan enak krana loro, mangane sego jagung ya, iwak asin karena kena penyakit gula yang parah misalnya, sampai kei duit aja Arab ngene mboten, nyetir mobil padahal duit 1 miliar nang tas nyopir gena-gena ana duit 100.000 dijopo leren sih lumayan sih iya.
Makanya di dalam hadis diterangkan gara-gara emas dan perak itu orang membunuh orang lain. Gara-gara emas dan perak orang itu bisa putus persaudaranya. Betul Pak ya? Gara-gara emas dan perak orang bisa melakukan kejahatan yang tidak pernah difikirkan oleh akal manusia. Enten wong mateni wong diketok-ketok iku wis luar biasa Pak. Coba jenengan ya, nek ngetoki PT ana sing gak wani. Padahal itu bahkan yang parah kemarin itu ya wanita disetubuhi dulu, dimutilasi. Lah wis pol kejahatan seperti itu. Ya, kejahatan yang sudah tidak bisa dinilai dengan akal sehat itu telah dilakukan oleh manusia. Dan saya baca tentang setan pun, setan hanya ngocok-ngocok itu ya, lakukan ini, lakukan itu, kan begitu. Tinggal kita mau berkata tidak atau ya. Ya sama ketika bapak ibu ya diajak-ajak setan, termasuk kolon ini tangi dalu nih Pak, nanti nggih tangi ngalarm padahal di alarm dewe loh, pada mbek kula nggih. Jam 2:30 atau 1:30 tangi. Terus awak dewe kan rada kesel napa? Kok sih? Setengah jam. Nanti toh? Bablasan betul. Nggih. Saya tuh kalau ngajar di sini itu tenaga terakhir Mas. Nggih, enten-entekan iki. Karena apa? Saya tadi ngajar di sekolah niku pulangnya itu 3:30. Jadi itu griya niku makani PT tok. Terus habis itu mandi berangkat mriki. Napa kok jeneng PT? Seneng ya, Bu? Masno PT niku seneng. Kayak napa? Hiburan. Makanya saya dulu sama istri bilang, hobiku ku loro. Sing tak senengi ngingu PT karo dolin sepeda motor. Milih ndi? Wis sampean ngingu PT ae. Kalau ngingu PT kan di rumah. Kalau touring kan sekarang nggak bisa touring Pak, mau mulang ngaji yang tanggungan. Vian kan masih belum banyak ngajar ngajinya, masih bisa kemana-mana. Ya ikut aja istri saya ajak ke Tanjung Kodok, ke Batu, pakai sepeda motor, kemana-mana pakai sepeda motor. Memang senang gitu loh. Ya. Makanya waktu punya mobil itu nggak pernah saya pakai Pak. Gak seneng kalau nggak mobil. Sekarang itu kudu seneng. Polane nek kanggo mobil ora tutuk mriki. Greges kula nate nggih. 17 Agustus ya, Pak. Malam-malam kan kena jatuh di Al Furqon Surah apa? Sidoarjo. Iki nek kanggo sepeda motor mesti dicekati dalane kayak jalan sehat nggih. Tutuk masjid greges. Waduh. Wis tuwek mulane. Nek jen tasik kuat ya. Begitu kembali ke ayat ini. Dan Rasul mengatakan, manusia itu mengatakan mali iku dunyaku asetku semua. Menungso nek sampai di pabrik gak ro jumlah cek gawe. Padahal lo gak iso ngrasakno pondok ini ku lho nggih Pak. Mangan lo gak iso enak, nek dhuwit cek seneng ae. Betul. Ibu-ibu kan senang sekali juga ya. Ya. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya hartamu itu hanya 3. 1, apa yang kamu makan dan itu habis. Sing teng meja gurung mesti. Misalkan ada ikan bistik sampai jaga-jaga niku mari sak tapangan. Mulai ke desain anaknya. Berarti itu tuh rezeki. Nggih ta? Ya, kan jenengan punya misalkan pohon mangga. Wis jangan diunduh saya lali menisu wis kro kabeh nggih. Berarti bukan rezeki jenengan. Yang kedua, apa yang kamu pakai sampai rusak itu milikmu, rezekimu. Sampai rusak lah. Pakaian sampai rusak, mobil sampai itu rezeki kita memang. Ada banyak saya perhatikan sekarang orang itu bisa bikin tapi tidak bisa nempati. Punya rumah banyak, enggak kosong kabeh. Apa enggak? Karena aneh Pak. Di tempat saya itu ada rumah yang sangat besar yang bagus. Kit anyar lho gak digori blasan iki pun tumbuh rumput-rumput di halaman. Iki gawe omah gawe opo? Juga ada tetangga yang beli mobil Pajero, samole dia punya belum pernah dipakai. Nganggur-nggur ngetekur dikurukupi niku. Bendino nggawa Grand Max.
kulaan buah. Kurang emane rek kena aku manggur. Itu kan berarti dia bisa beli tapi bukan rezekinya, nggak bisa nikmati. Nggih napa betul? Ya. Ibu-ibu yang punya baju 2 lemari, rezekinya itu sing paling apik daster. Ya. Yang terakhir itu mata sodakta, apa yang kamu sedekahkan itu milik kita, milik kita. Makanya sedekah itu dipaksa wae. Enggak harus banyak. Nek iso ya akeh. Sing penting itu rutin. Rutin, Pak. Masih misalkan 1 bulan berapa ratus ribu tapi rutin. Atau kalau nggak bisa beratus tiap hari sedekah rutin. Benang pasar mesti sisane dikekno wong sing nang pojok kono. Ini Bu ya. Saya juga ngomong ini juga berusaha. Pokoknya ya apa bendino kudu sedekah. Bendino. Enggak peduli jumlahnya berapa. Istri saya juga. Kenapa? Karena itu sangun jenengan betul. Ya. Kalau kita kurang banyak melakukan sedekah, naudzubillah, kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan kurang amal itu kan atau kafir mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa aku minas. Kenapa kok sedekah? Sedekah itu yang mengalir terus. Beda dengan baca Quran. Baca Quran orang yang hati selesai. Kecuali orang yang ngajari Quran beda. Ketika Al-Quran yang diajarkan itu diamalkan murid-muridnya, dia dapat sekalipun mati. Itu namanya ilmun intafa'u bi. Atau ngajari apa? Ngajari masak, ngajari jahit, diamalkan jenengan dapat pahala. Ya. Ngoten ya. Jadi kesenangan manusia terhadap dunia itu Masya Allah. Kata Nabi sampai dikatakan, andai kata mereka punya 1 lembah berisi emas, kepingin 2. Kalau sudah 2 kepingin 3 sampai mati. Nek wong wedok kepingin belanja Pak Sari. Nek duwe dhuwit niku wis kepingin belanja. Sawen nang ibu-ibu itu kalau mukanya kalau belanja. Sing mercing niku bapakne. Sing ngetut niku mercing ngono. Iki ya apa ya? Yo tok walane sing bayari sing. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini ndak. Saya yakin ya. Di surat Al-Furqan ayat 63 sampai tinggali. Orang ibadur rahman itu gimana kalau belanja? Tidak boros, tidak medit, antara itu. Belanja karena apa? Keperluan, bukan karena keinginan. Jenengan kalau belanja terlalu mahal, kudu ngomong ini ditakoni Gusti Allah iso jawab tak gak kudu ngoten. Karena harta itu kan dari mana dan untuk apa? Tuku tas regane 500 juta. Ada enggak? Ada Bu, di televisi ada kok yang korupsi ibu-ibu BPJS itu hanya untuk beli tas-tas itu. Ya, beli segitu. Iku gawe wadah apa? Apa nek godhote lo dilebono kuno terus dadi hamburger ngono. Ya. Itu tidak melihat fungsinya tas, tapi apa? Wahnya. Tapi seandainya bapak-bapak ditunjukin tas yang harganya 800 juta, yakin gak kepingin sama? Pengen itu 800 juta, tak tukono dawet oleh sekali. Nah kalau laki-laki sukanya mobil, bisa ada tak tukono mobil, timbang tuku tas. Ya kan begitu kalau laki-laki pikirannya. Ya. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak tahu apa yang akan dilihat nanti setelah dia keluar dari kubur atau dimasukkan ke dalam kubur? Ya. Apa nggak ngerti? Ya ono sing gak ngerti. Bahkan ada yang ngeremehkan banget. Swarga neraka apa jare besok. Ya memang cari besok gak saiki lah enak sampean ya. Ya enggak apa-apa. Yang jelas efek dari kepercayaan kita terhadap hari bangkit itu akan membuat jenengan hati-hati. Jangankan ngambil 1000 ya. Enggak berani dia. Tapi orang sekarang ngambil sedikit itu gak mau karena kurang. Makanya kadang disokok itu wes moh saya ini. Kurang agak aja, iya kurang agak. Makanya kalau jenengan lihat kasus-kasus pembalakan hutan, Pak ya,
ningali to, awak dhewe ningali. Nek wong-wong niku sing nyolong rencek-rencekan nggawa sepeda motor kecekel nggih. Nek nggawa kontainer tak mboten nggih. Polane kewandel Pak, balok ora ketok nggih. Ora ketok. Makanya la syadid itu untuk supaya kita tidak terlalu cinta harta, diajarkan oleh agama kita sedekah, infak, secekak medit. Ya. Kalau sudah sangat tua, uang itu tidak terlalu berguna. Sing ditakuti itu adalah kesepian. Betul. Anak erolas entek, bude gulung, entek, sehat, sepi. Makanya sekalipun uangnya bertumpuk-tumpuk, kalau izin nang omah tolak. Itu sampai ada satu film Pak ya. Bapaknya itu nggak pernah ditengok oleh anaknya. Akhirnya dia mengabarkan dirinya meninggal. Wah, anaknya teko kabeh. Terus ternyata bapaknya cek meker. Polane kono gak tahu teko. Akhirnya diberitakan dirinya meninggal. Nek mati suwi Bu Pak, mulai kabeh kok coba pecah-pecahan. Pikirannya apa? Ini ketemu terakhir sama ayah, ya? Ternyata enggak. Itu saking rindunya seorang bapak terhadap anaknya. Berikutnya wa khussila ma fis sudur. Ya. Kemudian dikeluarkanlah apa yang rahasia-rahasia yang ada di dalam hati, baik berbuat kebaikan atau keburukan. Karena amal jenengan itu yang baik itu di hati sudah ada pahalanya. Masih niat tok nih, wis ana ganjarane. 1 hasanatan kamilatan. Kalau kita lakukan jadi 10 atau sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk yang dikerjakan dapat 1. Amal buruk yang digagalkan dapat pahala 1. Beda nono kok ya tak celadu kok nek liwat barang mari liwat gak situ wis. Gak enak. Ya, itu berarti menggagalkan keburukan. Ya, jadi hati kita itu yang penuh dengan rahasia. Bahkan suaminya tidak pernah tahu tentang rahasianya. Itu akan keluar nanti ketika hisab akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala itu sering memaafkan jenengan dan saya selama jenengan gak ngomong terus gak ngelakoni, di sepuro aja. Contoh nggih Bu nggih, contoh nggih, ana wong yang wireng kudune wabang sampean batin kok jika pantes sih pokoknya gak ngomong di sepuro tapi jawil koncone wis dicatet amal jelek nggih. Sing lego niku lek sing ngomongin lego niku kan nek kadang kan gak lego. Misalkan ada seorang suami yang tampangnya gak ganteng lah, nek dijak bowo isin sing wedok katoke bojone wayu ngono sampeyan ngene iku biyen gak dipelet ta terus kan ya. Kok cik geleme cik goblok kalau bojo kok modelnya kaya ngono itu jadi panjang Pak. Makanya kalau ada yang aneh-aneh itu sama diam. Masya Allah, Gusti Allah kuasa ya. Jodoh ngono ya iso pantes. Ngoten ae lho nggih. Gak tahu-tahu. Atau yang perempuan itu besar, yang perempuan yang laki-laki kecil. Iku nek Pak sepeda motor kan jomplang ah. Misalkan. Yang namanya gitu itu terjadi loh Pak di tengah-tengah kehidupan manusia nggih. Pembahasan-pembahasan lucu-lucuan tapi kalau sing krungu niku moring-moring berarti termasuk apa? Ngerasani niku anjene barang sing elek dilakoni wong niku nglakoni anjene sampean bicarakan itu namanya ngerasani. Ini fakta ini wis ero. Kalau kita ngomong itu enggak bikin kita pinter, enggak bikin takwa ada lerene. Kalau jawil kan tuh nek ana wis ero kabeh wis. Ditungakno gak kena ya sampean tonton ini ana apa-apane sampean gak katut kan. Kalau diingatkan kamu ya sudah. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim bi a'malihim yauma idzin la khabir. Jadi Allah itu benar-benar akan mengabarkan amal manusia itu. Nah, la yufa alaihi sya'un min dzalika, dan tidak ada yang bisa dirahasiakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Allah itu tidak tahu. Mesti roh. Makanya hati-hatilah dengan hati dan hati-hatilah dengan amal.
Ini kalau hati amal sering. Hati itu juga diperhitungkan, niat-niat kita itu. Amal ya juga begitu. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan kamu dari sisi suar. Suar itu wajah. Wala ila ajsamikum, dan tidak pula melihat kamu dari sisi dedek awak, atletis, gemuk, atau enggak diuraikan belas. Walakin yang turu ila qulubikum wa amalikum, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu, niatmu, ikhlasmu dan amal. Nah, ini perlu dijaga sarang-sarang. Mungkin-mungkin kalau jenengan tetap ikhlas dalam beramal, tidak mundur sekalipun dicela, tidak jadi sergap kalau tidak jadi pengurus. Karena yang yang macam-macam Bang ya. Nek tadi ketua cabang toko terus bareng leren prei. Nah, jangan sampai lah, kebaikan itu tidak boleh prei. Kecuali kita meninggal. Ya, jadi kalau dulu saya didoktrin oleh kiai saya itu, jenenge nuntut ilmu ngaji, terus disenengi wong gak disenengi terus, akeh sing ngrungokno gak akeh terus, leren wis mati. Ya, itu saya tanamkan di dalam jiwa saya. Saya akan berhenti kalau sudah meninggal dunia. Selama saya masih diberikan kesehatan Allah Ta'ala, Allah memberikan tugas untuk menyampaikan ilmu, saya akan sampaikan. Setelah Allah tugas menambah ilmu, saya akan lakukan. Kalau beribadah kita lakukan. Kan begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu ketemu sesuatu yang pasti. Kenapa yang pasti? Mati. Camat calonnya mati pasti. Calonnya DPR ono sing gak katut. Ya, calonnya lurah ono sing mboten katut. Ono sing wis dadi lurah, sing situ wis gak dadi cek gegeran ae wis gak dadi gegeri wong ae. Dosane wakeh niku. Calon apa saja masih calon. Kalau mati itu pasti. Saya punya jamaah itu baru beberapa bulan ngaji Tengkulak sudah meninggal. Awalnya itu tidak pernah ngaji, bahasa ngaji itu bertahun-tahun. Alhamdulillah ngaji ya kira-kira 3 bulan Allah Ta'ala. Serius banget kalau ngaji dia. Bawa HP, terus aplikasi hadisnya dibuka, nyemak, ternyata itu akhir kehidupan beliau. Ya, dan jenis sing dijauh menungsokan husnul khotimah ya. Ada yang seperti Pak Dahlan Ishak. Kalau gak percaya yang itu gak percaya Pak, 4 harian gak saya klikin metu maneh iki Pak Dahlan kan jenenge padha paling itu tuh wong. Kalau iya ya ternyata konfirmasi keluarganya juga seperti itu. Memangnya luar biasa, banyak sekali amal salehnya ya. Tetapi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sing kathah niki muga-muga mboten enten lah. Gawat tuh salat ibadah wiridane maca Quran mbek dhuwit yo gawat tuh masih haram-haram. Niki sing bahaya. Kalau lo sampai tanya Pak, ada seorang lah, karena baik saya, orangnya kuat ibadahnya. Kalau ngomong itu semua harus diselesaikan dengan syariat Islam. Kalau enggak bisa. Ngomongnya berapi-api. Kalau ingin tanggal takmir sengaja, tempuh di Pak Fulan. Loh kok kalau kira mati. Itu melarikan uang jamaah masjid dan uangnya semua, buku tabungannya semua diambil semua di ATM. Ternyata dia kuat sholatnya gak kuat mbak duit, beneran jadi hadis ini. Ya, fitnah yang terbesar umatnya Nabi Muhammad itu apa? Harta. Bagi laki dan perempuan, tapi kalau perempuan ya fitnahnya laki, kalau perempuan kan begitu Bu. Jadi makanya hati-hati Bapak ya. Jadi kalau jangan biar tidak terjadi fitnah, kalau jadi bendara itu anak loro kan waktu sing situ nyekel catatane, sing situ nyekel duit. Jadi enak. Saya tuh gak puan terus jadi bendara pokoknya. Entekan kalau nggak duit. Betul Pak. Saya jadi wali kelas itu kan ada tabungan siswa itu Pak. Mesti katut. Kalau buat tas ini, jangan itu kok es kesuwen nih kayak raja nawak.
Akhirnya terakhir saya tanya, Pak, ya, duitmu piro, Nduk? Anu Pak, hampir 2 juta. Wake yo. Entek keluaran. Lu kok entek sih habis sih. Enteknya nek tak gawe. Akhirnya, ayo melaku benar kemana Pak? Nang ATM. Saya berangkat ke ATM, jumlahnya sesuai dengan jumlahnya. Wis tak cerah yo. Ojo titip aku duit pokoknya. Makanya saya membangun masjid itu Pak ya. Saya dan ketuanya. Enggak pernah pegang uang saya. Bahaya nih. Ya, tetap disauri tapi gak kerosong kayak ini nih loh. Kan uangnya kalau anak-anak SMP kan uangnya 5.000. Ya, receh-recehan loh, ketemu tas. Nek ono jajan enak tukune gampang. Ya, tapi itu pengalaman saya, makanya kemudian ketika megang SMK ini balik kelas saya tidak mau pegang uang. Pokoknya juga itu ya, wes bahaya, gak kerosong. Iya kalau saya hidup, kalau mati ya, gitu. Nah, tapi itu memang saya itu kelemahannya di administrasi Pak. Makanya saya pegangkan ponakan saya sebagianmu iki, bagianku ini. Karena enggak tahu sih, tapi alhamdulillah kalau megang uangnya sendiri ya bisa. Tapi nek duit cilik-cilik katutan. Untungnya gak katut gede-gede ya. Ya. Itu saya sampaikan supaya kita sekalipun uang kecil-kecil tetap kalau bukan hak milik kita kembalikan, ya, kembalikan. Dan itu akan dihisab sulit nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama utang piutang. Masya Allah orang sekarang itu kalau utang itu kayak yang punya uang seperti yang berutang. Ya, betul ya. Nek teko engko waduh nek ditagih maulet. Itu naudzubillah. Kadang diceramai sing ngutangi. Aku gak duwe duit, mosok gak ruang gak duwe duit. Lucu iki. Lah sajane sing baik-baik itu. Ini zaman akhir, Pak. Makanya jenengan itu harus pandai-pandai mensiasati keadaan supaya jangan kita berbuat dosa yang besar kepada Allah Ta'ala. Sing kecil gitu masuk ya. Jadi ayat ini mudah-mudahan menjadi dorongan kita untuk hati-hati, karena Allah senantiasa mengawasi kita dalam gerak-gerik kita dan pasti kita akan dibalas. Dan Allah betul-betul membuktikan kehadirannya kepada jenengan saat jenengan minta, ya Allah aku sakit sembuhkan. Sembuh kan? Berarti Allah kan hadir ya. Kalau ibu saya tadi saya ceritakan Pak ya, kayu yang sudah kering itu loh, nggak tahu Allah kan menunjukkan gitu sama ibu saya, sudah kering, tanaman yang dia menanam dibapati kali wong sing dikongkon, akhirnya dari sampah itu dincep no, ya Allah kalau engkau menghendaki ini akan tumbuh, dia tumbuh gue Gusti Allah nutuno langsung, kata ibu saya garing ini bisa. Ini kalau tiangnya saksi nih, sing nyangkok nih, sing nyangkok dibacok, dibuat tentang sampah, bisa merotoli kabeh, garing, dincemno ternyata urip. Memang Allah itu yuhyi wa yumit. Tuhan itu harus punya sifat yuhyi wa yumit. Nek Tuhannya mati, umatnya ngeluh. Tuhanku mati, kok iso ngekek rezeki aku, kan aneh ya. Nah, dan seterusnya. Saya kira ini mudah-mudahan nggih. Dengan surat Adiyat ini, surat yang ke-100. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu nggak ada yang sia-sia, pasti adanya. Apalagi Al-Quran ini semua sama Allah diciptakan ini sangat-sangat begitu bagus, huruf-huruf diatur seperti itu. Tapi saya membaca berkali-kali surat Adiyat ini, 5 ayat yang pertama nih sepertinya nggak ada maksudnya Ustaz. Itu kayak seperti pantun, seperti kayak apa ya, syair. Belakangnya itu ngeri hanya 5 aja, tapi artinya maksudnya itu kan cuma hanya kuda, itu kan semua orang tahu gitu, tapi apa? Makanya kalau susunannya jelas indah karena bersaja. Saya mendengarkan Ustaz itu sebenarnya kalau dari tafsirnya itu sebenarnya apa? Nggak pernah dijelaskan Ustaz. Kalau dari tafsirnya itu yang ada di sini ya, pun kadang ditutup kayak pulau Fakai. Artinya harta-harta yang digunakan untuk sabilillah termasuk kuda-kuda itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena menjadi objek sumpahnya Allah. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu pasti sesuatu sangat hebat, sangat bernilai. Sedangkan misalkan di zaman Nabi
Banyak kuda-kuda itu kan tidak digunakan untuk membela agama Allah. Maka kuda-kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah dijadikan objek sumpah oleh Allah Ta'ala, supaya panjenengan tahu begitu luar biasanya harta itu kalau diserahkan kepada Allah Ta'ala. Untuk perang, untuk apa, itu bernilai tinggi, sehingga Allah Ta'ala menjadikan kuda-kuda perang itu adalah objek sumpahnya sampai 5 kali kan ya. Iya. Wal 'adiyati dhabahan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa asarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'an. Jadi Allah betul-betul mengagumi kuda-kuda yang digunakan oleh kaum muslimin untuk menyerang musuh-musuhnya. Itu penghargaan Allah terhadap hewan yang digunakan fisabilillah. Insyaallah ngoten nggih. Jadi maknanya begitu. Kayaknya memang syair, Pak. Memang Al-Qur'an itu ada sajaknya seperti idza samsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Itu tak semua ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Kan ada ha semua. Tapi maknanya luar biasa. Iya, maknanya luar biasa. Kemudian misalkan ya yang diakhiri dengan nas ya, nas semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu keindahan Al-Qur'an itu tidak terbantahkan. Sampai orangnya nggak ngerti artinya itu bisa nangis kalau mendengar indahnya Al-Quran. Jadi alhamdulillah Pak, mukjizat kita itu Al-Quran yang bisa dibaca, kita nikmati sampai sekarang. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad tongkat, itu nek kepethuk wong sing ahli mistik digawe jimat. Engko nek wong kepethuk wong sing ahli arkeologi takok iki kapan no gawe ini? Dari kayu apa? Nanti kalau ketemu tukang, woi kayu ini kuat ini kayak bangunan kan ngoten nggih. Jadi sifatnya nanti seperti itu. Tapi Al-Qur'an beda. Saya yang heran itu ada anak bisu, orang bisu, dia bisu kalau membaca Al-Qur'an enggak bisu. Di YouTube ada yang orang itu sudah idiot. Aslinya nggak bisa apa-apa, dia bisa menghafal Al-Quran. Berarti Al-Quran itu yang hebat. Al-Quran apa hebat? Mukjizatnya ditunjukkan betul oleh Allah Ta'ala di zaman modern seperti itu. Dan tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Ada ndak pendeta yang hafal kitab Injil? Rong lempir ekor ngapal sampai ditantang, bisa hafal satu kebet tak kasih uang. Nggak ada yang hafal. Tapi coba Al-Quran yang dibaca anak-anak kita, mbak laya apa larang. Ayo lanjutkan. Berat ya. Bukan berarti yang hebat orangnya, Al-Qur'annya yang hebat. Karena jenengan nulis skripsi dewe-dewe, disertasi dewe-dewe abstrak lho gak hafal. Padahal nulis dewe niku. Nah, ngoten ya. Jadi begitu. Alhamdulillah hari ini kita belajar kalimat yang terbaik, kalimat yang paling hebat, yaitu kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran itu menghilangkan enten malih nggih. Saya sedikit yang disampaikan tadi tentang sumpah tadi Ustaz. Iya. Masih pejabat-pejabat yang sering bersumpah juga tentang Allah Ustaz. Iya. Tidak benar. Apakah itu mudah sekali kafaratnya bagi mereka kalau saya bersumpah itu gampang kan? Remeh gimana kan? Berarti saya bersumpah begitu, tapi tidak dipenuhi, terus saya melaksanakan kafaratnya itu sudah. Kalau dari sisi kafarah dipandang begitu, kayaknya enteng. Tapi kalau dari sisi lain tinjauan, yaitu orang yang berdusta itu termasuk munafik, orang yang tidak aman itu termasuk ciri munafik. Orang munafik tempatnya di neraka. Kalau itu diulang-ulang bersumpah dan dilanggar, gak temen dong itu. Allah itu tahu. Orang yang berkafarah sumpah itu harus menyesali dan tidak mengulangi, Bu. Makanya ada sahabat itu yang mencium wanita ya, mencium wanita. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini celaka, mencium saya, tolong hukum saya. Akhirnya sholat asar. Lalu kamu jamaah bersama kita. Iya Rasulullah. Ya wis mulia. Tolong dihukum saya. Wis di sepuro Allah aku mangeru wisan. Itu artinya hati ini loh Pak, Bu yang berfungsi. Jangan ngeremehkan Allah gampang atas aku puasa tulung dina selesai puasanya diterima gak? Kalau niatnya tidak sungguh menyesal enggak dia? Enggak ada rencana ngulangi lagi. Kalau dia tidak memenuhi syarat
berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sedang formalitas, ngerti ya? Wis gampang, tak poso aku ke DPR, tak tukokno ngomong kelambi beres. Tidak bisa seperti itu. Ya, dan harta yang didapat juga dari rezeki yang halal, tidak boleh serempangan, ingat ya. Jadi memang Allah peringankan itu, misalkan jenengan pernah bersumpah, lalu berusaha untuk memenuhinya, lalu gagal, kafaroh. Kalau saya bersumpah pasti saya langgar, itu kan munafik namanya, lebih berat lagi, ngerti ya? Jadi kalau dari sisi itu tidak ringan, karena orang yang bersumpah atas nama Allah itu nilainya sangat tinggi, dan kalau dia khianat, maka dia akan digolongkan kepada orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min. Nah, begitu nggih? Nggih. Akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.